nggak hukum peduli. asuransi, Pak, pada tujuannya. Gimana? Kalian hukum asuransi, langsung ke beneficiary. Nah, nanti kita bahas di belakang. Yakin? Yakin. Yakin polis asuransi jiwa bisa langsung ke beneficiary? Yakin lah, Pak, namanya tertera. Asal Nggak legal ya, Pak. Nggak semudah itu, Ferguson. Kalau Nggak masih semudah legal. itu, ada kasusnya loh. Oh gitu. Udah mulai seru. Ya, kan? Jadi hari ini kita akan belajar tentang ketentuan hukum. Kalau Anda pernah ketemu dengan saya gitu, saya belajar tentang spesifik hanya hukum waris ya. Terus sekarang kita sudah melebar nggak cuma waris. Waris nanti saya bahas sedikit, tapi kita melebar lebih banyak lagi. Jadi ketentuan hukum, khususnya hukum keluarga dan hukum perikatan. Hukum perikatan itu mungkin orang-orang umum lebih mengenai hukum perjanjian gitu ya. Efeknya apa sih? Maksudnya apa? Kok buat kita mesti tahu? Iya, karena itu potensi buat kita untuk jualan gitu kan. Jadi kita bisa masuk menyisipkan atau menawarkan polis asuransi jiwa sebagai solusi ketika terjadi permasalahan. Karena satu, permasalahan di hukum keluarga, yang kedua permasalahan di hukum perjanjian gitu ya. Itu materi yang pertama. Yang kedua, materi yang kedua adalah kita akan bicara masalah polis prudential itu sendiri atau polis asuransi jiwa. Sekarang lagi rame apa? Repricing ya. Nah, sekarang bagaimana kita berlindung di balik pasal-pasal itu sehingga nasabah ya cuma dua opsi, terima atau tidak terima, itu doang. Ya, nanti kita akan bahas pasalnya ada di mana, Anda bisa tunjukkan. Plus nggak cuma repricing doang, tapi ada pasal-pasal yang lain yang kadang-kadang suka kelolosan, Anda nggak memperhatikan bahwa ada pasal itu yang bisa mengakibatkan efeknya akan berbeda kalau Anda jelaskan dari awal gitu ya. Jadi mungkin nanti akan menambah prosedur bagi Anda ketika presentasi ataupun ketika akan penyerahan polis gitu ya. Itu akan menambah sedikit prosedur bagi Anda untuk mendelivery pesan apa sehingga nanti kalau ataupun terjadi sesuatu Anda sudah siap, sehingga Anda tujuannya pasti enak makan enak tidur gitu kan. Yang namanya agen kan kita cari duit bukan cari masalah gitu kan. Betul, dua. Yang ketiga nanti kita akan bahas tuh di kasus, ada beberapa kasus-kasus hukum yang saya ambil dari jurisprudensi. Jurisprudensi itu apa sih? Jurisprudensi itu keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan itu sangat mengikat dan itu dijadikan acuan bagi putusan-putusan pengadilan di bawahnya atau berikutnya. Nah, dari situ kita bisa nanti mengambil sebuah kesimpulan bahwa oh ternyata asuransi itu seperti ini gitu ya. Jadi jurisprudensi atau putusan pengadilan itu saya ambil dari yang pasti hubungannya dengan asuransi jiwa. Asuransi jiwa, nah nanti kita bisa melihat relevansinya dengan aktivitas kita, dengan profesi kita sebagai seorang agen asuransi jiwa. Artinya apa? Orang tersebut bisa melakukan apapun atas harta tersebut. Si suami bisa menjual harta bawahnya sendiri tanpa seizin si istri. Siapapun yang memberikan kontribusi lebih besar, maka tidak ada istilah saya lebih banyak, kamu lebih sedikit, tidak ada. Gugatan hukum itu memang nggak bisa ya? Bu, Pak, bedakan antara gugatan dengan masalah hak ya. Yang namanya gugatan semua orang boleh gugat. Ya, semua orang boleh gugat. Orang lewat boleh gugat, Pak. Terikat dalam perkawinan. So, jika yang mempunyai harta perolehan atau harta bawaan ini meninggal, ahli warisnya spouse-nya atau anaknya, Pak? Oke, jadi kalau mirip, dibilang mirip, ya mirip. Mungkin kayak contohnya orang tua memberikan waris atau hibah. Bagaimana dengan prosesnya tuh misalkan hibah, Pak? Ini baru satu materi aja, pertanyaannya banyak, kembali nanti ke depan. Ada sebuah keluarga udah bikin wasiat orang tuanya, tetapi ketika orang tuanya meninggal dan wasiatnya dicek ternyata tidak terdaftar di mana gitu, ya? Yes. Tidak terdaftar, oke. Jadi sekarang tapi si anak jadi kan di wasiat itu tertulis misalnya rumah ini untuk si A, rumah ini untuk B, C, D. Ternyata yang untuk si A masih ada rumahnya, tapi untuk B, C, D ini salah satu sudah terjual. Sedangkan wasiatnya tidak terdaftar di sana. Berarti kan udah nggak sah kan ya? Wasiat itu sebetulnya boleh dibuat di mana saja. Tanpa dinotaris pun boleh. Ya, mohon maaf, bego gitu loh. Karena ada aturannya, kalau sampai mendaftarkan dia sudah melanggar aturan, dia kena sanksi. Artinya, kalau tidak dituntut, itu pun tidak ada kewajiban negara untuk memaksakan. Jadi kalau si penerima wasiat itu tidak menuntut, ya semuanya sah-sah saja. Si suami meninggal, punya utang antar temen gitu ya Pak.
sementara istri itu nggak pernah tahu utang si suami. Nah, setelah suami meninggal, waktu dia ditagih gitu ya sama temennya itu, dia nggak mau bayar, Pak. Gimana tuh, ada hukumnya nggak, Pak? Ada, nanti di sesi belakang saya akan jelaskan ya Bu ya. Ya, Inilah makasih, Pak. pentingnya. Misalnya siapa? Ke orang tua saya misalnya. Boleh? Boleh. Si istri dapat apa? 0. Itu boleh. Karena istri tidak punya legitimate porsi, Bapak Ibu. Pak Ijo menanggapi yang tadi tuh Pak Ijo sebelum ini, berarti kalau misalnya orang tua memberikan kepada anaknya tapi bukan hibah dengan jual beli, intinya berarti itu akan menjadi harta bersama ya nantinya bagi Si anak anaknya. membeli hartanya orang tuanya. Iya. Kalau dia nggak punya anak, itu 100% menjadi milik istri, Pak. Semuanya beralih ke suami semua. 100%. Iya pasti Pak. Nah, dalam hal ini kalau tidak ada wasiat kan Pak? Kalau ada wasiat bisa beda lagi ya? Beda lagi, Bu. Ini kan Nah, tidak justru wasiat. itu Pak. Langsung ke suami. Trut. Jadi harta keluarga itu langsung beralih kepada, menurut versi keluarga, beralih ke orang lain. Gitu ya. Keren. Gitu ya. Dan saya menjadi lawyer dari si suami. Untung banyak. Mantap Pak. Untung banyak saya ya. Oke. Pada saat terjadi cekcok, terutama perceraian ya Pak ya gitu, kan nanti bisa gontok-gontokan tuh, itu Ketika bawaan sengketa, saya. kalau sengketa pasti ada yang namanya pembuktian, Bu. Pembuktian itu urusannya lawyer lah. Pinter-pinternya lawyer lah. Lawyer tuh tahu cara membuktikannya seperti apa. Jadi Jadi kalau adu kekuatan lawyer masing-masing Pak, iyalah, kalau kayak gitu. iyalah. Kita dibayar mahal kan untuk mikir. Nyiapin bukti dari awal-awal ya, jaga-jaga ya Pak. Makanya harus beli polis asuransi jiwa. Nah, nanti hubungannya nanti ke belakang. Makanya kita sekarang lagi cerita problematiknya dulu nih, biar Anda pusing, nasabahnya juga ikut pusing nih. Nah, nanti kita datang jadi malaikat. Makanya beli polis asuransi jiwa, gitu loh. Maksudnya itu gitu loh ya. Gugat, nggak gugat, urusan masing-masing ya. Semua orang boleh mengugat. Masalah dikabulkan, menang atau kalah, itu urusan nanti ya. Oke, yuk lanjut. Karena suami istri biasanya tanda tangan. Ada loh, utang di bank istri nggak tanda tangan. Jadi itu sah. Bisa nggak sih suami utang tanpa izin istri? Boleh, asal Ingat, ketika ada Nakal. sengketa hutang piutang dan hutang waris, maka setengah dari itu harus jadi milik saya. Setan banget ya, setan banget ya saya ya, kerak neraka beneran. Ya jadi teman-teman jangan Anda pikir sengketa itu satu capek, dua mahal dan lama. Ya, jangan Anda senang-senang happy berbisnis karena Anda punya misi dan visi yang luar biasa. Tetapi istri Anda yang nanti kerepotan harus mempertahankan haknya di pengadilan. Bisa jadi yang tadinya ingin dibantu malah dia jadi boncos juga karena ditipu juga oleh lawyernya. Betul. Ya, ini pesan ini harus kita sampaikan kepada masyarakat. Minimal prospek Anda lah. Sehingga paling nggak dia harus beli polis, gitu ya. Intinya seperti itu. Tuh, kan. Nah ini problemnya yang harus kita pikirkan. Si istri bisa menolak nggak sih? Ya bisa, tapi kan nolaknya harus di pengadilan. Kalau nolaknya di pengadilan butuh duit nggak sih? Ya butuh duit lah bayar lawyer. Iya, Ya kan? kasihan. Kan lihat nih muka saya udah kayak Dracula kan. Artinya saya penghisap darah. Jadi yang namanya segala sesuatu hak para pihak yang harus dibela, ya ada fee profesi yang harus dibayar. Kami nggak beda dengan Anda ya, mohon maaf. Anda dibayar setelah closing, setelah isut. Kami kan isut nggak isut dibayar. Iya. Betul. jadi ini yang harus dipikirkan teman-teman ya. Jadi ada beberapa resiko yang kadang-kadang untuk orang Indonesia sekarang tidak terlalu memikirkan. Ketika terjadi itu kayak katastrofik loh. Kayak end of the world loh beneran. Ya, nanti akan saya tunjukkan deh ada beberapa kasus-kasus yang menurut saya itu miris banget yang harus kita pikirkan bersama ya. Oke, ya. Legal fee-nya cuma 2%, tapi success fee-nya 20% gitu. Ya. Misalnya nilai sengketanya 10 miliar. Operational fee, legal fee cuma 2%. Begitu kita menang, kita dapat lagi 20% dari total nilai perkara. Gitu, Bu. Ya, mahal kan? Banget. Mahal. Kalau tahu dulu kuliah jadi lawyer saya. Atau bahkan tidak ditinggali aset, tapi ditinggali masalah. Dan dia harus mempertahankan haknya dia. Dia nggak punya uang cash. Apa yang terjadi? Jadi bahan bulian loh. Iya. Kanan kiri atas bawah loh. Depresi. Iya. Bayangkan seorang istri yang mungkin tidak sepintar suami, yang mungkin nggak ngerti apa-apa tentang bisnis suami, tiba-tiba diwariskan utang dan masalah si suami.
dia mau tanya sama siapa. Tapi kalau dia tanyanya ke teman segala macam, belum tentu teman itu teman baik loh. Benar. Apalagi tuh gini, dia baru Betul. gini, dia mendapat warisan nih. Ih, kepahitan. Langsung nempel kayak lintah gitu kan, nyedot darah dia gitu. Hati-hati Nah. gitu. Jadi inilah pentingnya asuransi. Nanti di belakang saya akan sampaikan pentingnya asuransi. Jadi si suami, hai para suami, jangan sampai meninggalkan masalah untuk anak istri Anda. Oke. Saya akan bahas dari dua hukumnya ya, hukum perdata dan hukum Islam. Nah, terakhir dari saya akan sharing satu hal. Mohon maaf teman-teman bagi yang namanya tersinggung di sini atau pihak yang tersinggung di sini, karena saya nanti akan nyebut satu agensi, tapi saya akan berani menyebutkan ini karena ini sudah dipublikasikan secara terang di dalam sisi informasi perkara di pengadilan. Ya, kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Telah melakukan perbuatan melanggar hukum, kerugian total material 1,5 miliar segala macam, dan menghukum tergugat, meminta maaf, dan dia minta OJK untuk mencabut izin prudensial hanya gara-gara ada satu orang agen yang melakukan pemalsuan tanda tangan. Ya, dan ini sudah diputus Pengadilan Surabaya pidana, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pemalsuan tanda tangan dan withdraw dana untuk penerbitan polis baru. Dan dihukum 1 tahun. Ya, dari kantor agensi tadi disebut di atas. Memerintahkan OJK untuk pencabutan izin usaha, menghukum tergugat keempat, di semua orang akan memaklumi. Tidak sesederhana itu, Ferguson. Ya, itu dari saya. Training kita hari ini luar biasa, 3,5 jam. Semoga Anda tidak yang penting biar mereka memiliki kesadaran bahwa iya, saya harus punya asuransi jiwa. Karena apa? Saya mencintai istri saya. Jangan sampai istri saya yang harus berteriak dalam diam karena dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Yuk kita tinggalkan kenangan indah dan harta yang berlimpah, bukan malah kita meninggalkan kesedihan dan musibah yang seolah-olah tiada akhir.